Dari konstitusi sampai undang-undang bahwa perumahan adalah hak setiap warga negara. Dan negara adalah pemegang tanggung jawab untuk memenuhi. Tapi begitu sampai ke tingkat lapangan, itu ada tambahannya sebenarnya. Oke. Kalau kamu punya uang, sudah dikuasai oleh negara ya. Maksudnya jangan lagi diberikan kepada orang per orang. Karena begitu tanah diberikan pada orang per orang, jatuhnya ke pasar juga. Contoh, kebijakan reforma agraria. Kebanyakan diberikannya kepada orang per orang. Setelah 5 tahun, 10 tahun, tekanan ekonomi, punya hutang segala macam, akhirnya dijual juga. Ya kan? Ini programnya Bapak Jokowi kemarin bukan sih? Betul. Kita itu lebih tidak terjangkau daripada Tokyo, Paris, Milan, Los Angeles, New York. Bayangin. Ngeri sekali. Ya, bukan karena harga rumah di sini lebih mahal daripada New York, enggak. Tapi dibandingkan dengan income-nya. Minimal kita mulai ya untuk mencegah lebih banyak tanah yang menjadi komoditas. Dengan cara berbagai tanah itu dikunci bahwa ini untuk kebutuhan sosial. Mulai dikunci, nanti nambah lagi. Begitu kan artinya kita mengurangi ya. Tanah jatuh ke pasar. Tapi tentu pengusaha pasti nggak suka, perbankan nggak suka gitu ya. Dan apalagi termasuk Bank Dunia contohnya. Kawan-kawan bengkel dan kawan-kawan Papanomics, kita kemarin udah bahas sesuatu yang prinsip gitu ya, soal perumahan gitu. Nah sekarang kita kedatangan tamu, nah ini spesial nih, karena kemarin kita sowan ya, nah sekarang nih ada Bang Gugun yang datang ke Bengkel PDO. Jadi Bengkel PDO ini Bang Gugun, sebelumnya kita bahas hak-hak asasi manusia yang kaitannya dengan ekspresi, pendapat. Nah sekarang kita ngomong soal hak ekosopnya ya kan. Nah kalau Bang Gugun ini sebenarnya udah di luar kepala nih soal hak ekosop ya kan. Sampai nggak ingat semuanya. Sampai lepas semua. Jadi hak ekosop tuh teman-teman, kalau kawan-kawan bengkel mungkin bisa dijelasin sedikit nanti Bang Gugun. Kenapa sih kita ini selama ini ya, memang nggak salah sih, artinya nggak salah itu artinya banyak teman-teman itu yang memperjuangkan soal hak kebebasan berekspresi, berpendapat, tapi sampai lupa dengan hak ekosop. Padahal itu juga jadi salah satu hak yang sampai sekarang sebenarnya kalau kita lihat nih Bang Gugun, dipenuhi belum, dihormati mungkin udah gitu ya, dilindungi belum gitu kan. Jadi ada banyak aspek yang sebenarnya perlu dapat pengawalan. Nah salah satunya Bang Gugun ini udah berapa tahun Bang? Awal isu ekosop? Sejak 2004 berarti 22 tahun. 22 tahun? 22 tahun. Berarti dari anak kecil nih sampai udah kuliah, udah lulus kuliah? Iya remaja lah. Bang Gugun, di Urbanpur Konsorsium sebagai? Sekarang aku sebagai koordinator advokasi, sebelumnya koordinator. Sebelumnya koordinator. Nah, sekarang regenerasi rolling peran saja. Oke. Apa sekarang yang paling disorot nih sama Urbanpur? Kalau kita lihat nih beberapa kali nih isu perumahan tuh naik lagi tuh Bang Gugun. Ya kan beberapa kali kita lihat nih teman-teman kayak misalnya kemarin yang kecelakaan kereta di Bekasi. Nah itu dikaitin sama perumahan yang nggak layak. Karena jauh dari lokasi kerja, akses kerja. Itu naik lagi. Nah mungkin Bang Gugun apa yang paling disorot ini dari kesekian banyak persoalan perumahan? Dan perumahan urban ya? Ya kalau UPC sendiri memang lebih banyak ngomong soal hak atas tempat tinggal dan pekerjaan. Walaupun sebenarnya dimensinya banyak ya. Kalau kita ngomong perumahan tuh dimensinya banyak. Ada soal kesehatan dari rumah itu sendiri, ada dari pendidikan dari orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu, ada juga dimensi gender juga ada karena peran perempuan. Jadi banyak sekali termasuk politik. Karena sipol dan ekosop itu kan sebenarnya dua bagian yang tidak terpisahkan ya, saling terkait begitu. Ya, sipol generasi pertama, ekosop generasi kedua gitu aja. Iya betul, tapi kalaupun hanya sipol yang kemudian dipenuhi, ekosopnya nggak terpenuhi juga orang menderita kan, nggak bermartabat juga. Oleh karena itu ini sebenarnya dua hal yang penting ya, yang perlu diperhatikan. Nah, terkait dengan kenapa rumah karena ini fundamental ya, dalam kebutuhan dasar orang kalau nggak punya rumah itu ya singkat kata kurang bermartabat lah begitu. Dan kemudian hak-hak lain juga tidak akan terpenuhi karena tidak terpenuhi hak yang paling mendasar begitu. Salah satunya rumah itu. Iya, itu ada di ekosop. Kita nggak usah ngomong pasal sih, tapi ada di ekosop ya Bang ya. Perumahan layak, gitu ya di situ ya. Nah kalau lihat Jakarta sekarang ini, problem perumahan layak gimana Bang? Aduh, gimana ya? Karena gini loh, kalau kita ngomong konstitusi, ngomong peraturan segala kan indah semua ya. Indah semua begitu. Dari konstitusi sampai undang-undang bahwa perumahan adalah hak setiap warga negara. Dan negara adalah pemegang tanggung jawab untuk memenuhi. Tapi begitu sampai ke tingkat lapangan itu ada tambahannya sebenarnya. Kalau kamu punya uang.
gitu. Jadi semua ada tambahan ketika masuk ke realitas. Kalau kamu punya uang gitu. Jadi nggak gampang ya, dan bisa disebut bahwa terkait dengan perumahan kita sedang mengalami krisis perumahan. Betul. Datanya udah banyak nih. Datanya sudah banyak, dan itu juga tidak hanya angka, tidak hanya data, tapi juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat kita betapa susahnya sekarang untuk punya rumah. Itu baru punya rumah. Dan yang harus digarisbawahi tidak hanya MBR yang kesulitan, Betul. tapi Gen Z, bahkan yang desil kita ngomong ya, pendapatan yang sekarang udah misalnya di atas UMR, itu juga ternyata susah. Susah sekarang. Dalam penghasilan 8 juta, 10 juta itu sekarang untuk bisa dapat rumah susah. Itu baru untuk punya ya, belum kita ngomong layak. Belum kita ngomong layak ya? Iya, belum. Baru punya, artinya beli lahan dan bangunannya aja belum? Betul, belum ngomong layak. Jadi kalau sampai pada yang ideal, sampai layak, itu kita sedang betul-betul mengalami krisis itu. Waduh, ini kenapa Bang kira-kira Bang terjadi? Ya, sejarahnya panjang. Sejarahnya panjang, tapi saya kira gini, ini ada salah sejak awal bagaimana menempatkan rumah itu. Oke. Yang aspek utama dari rumah itu kan tanah ya. Betul. Diperlakukan sebagai komoditas. Itu udah salah. Itu persoalan mendasarnya kan. Begitu dia menjadi barang komoditas, tentu dia menjadi alat untuk akumulasi kan, untuk mendapatkan keuntungan segala macam gitu. Sehingga ditunggu kenaikannya, dia jadi alat perdagangan. Investasi dong. Investasi segala macam. Nah, ketika dia jadi komoditas, nah maka hanya orang-orang tertentu yang memang punya kapasitas untuk membeli, punya sumber daya yang bisa mendapatkan. Nah, ini pertama yang saya kira fundamental adalah yang menempatkan rumah atau tanah sebagai komoditas. Itu akar persoalannya. Iya. Itu problem utama yang sampai sekarang sepertinya nggak berhasil ditekan sama pemerintah ya? Tidak mau saya kira, bukan tidak berhasil. Tidak mau, karena ada salah kebijakan. Contoh saja program-program subsidi gitu. Program subsidi itu kan pakai logika, kalau kita, coba kita ikuti cara pikir dulu ya, cara pikir pasar atau cara pikir negara. Soal ketidakterjangkauan gitu, perumahan gitu. Daya belinya tidak mencukupi untuk menjangkau harga barang, kira-kira begitu kan. Lalu kemudian mana yang harus diintervensi supaya keterjangkauan ini bisa ideal, bisa terjangkau lah gitu. Apakah barangnya yang diturunkan ataukah daya beli masyarakat yang dinaikkan? Pilihan pemerintah yang mana? Kalau kita lihat dari berbagai macam subsidi segala macam kan berarti dia mau menaikkan daya beli. Bukan membatasi harga barang, bukan mau menekan harga barang. Kenapa begitu persoalannya? Kita pikir logika, kalau harga barang yang ditekan atau dibatasi segala macam, maka dia tidak bisa menjadi alat akumulasi modal dong. Maka daya belilah yang dibantu. Kalau begitu kasih subsidi, kasih modal supaya dia tetap terjangkau. Persoalannya, seberapapun subsidi negara digelontorkan, harga barang kan naik terus. Iya kan? Nggak berhenti. Kenaikannya gini terus ya? Ya, UMR naik setahun sekali berapa persen, harga rumah naiknya sekian lipat kan, sehingga nggak akan pernah tercapai. Dan cilakanya sebagai warga negara, ini termasuk yang punya rumah ya, terkait dengan subsidi itu adalah, itu kan pakai pajak semua ya. Adalah uang itu hilang terus ke pasar gitu. Hilang terus pasar, walaupun kamu udah punya rumah nih, tapi kan kamu bayar pajak, duitmu ikut hilang. Karena kenyataannya ketidakterjangkauan rumah itu naik terus, bukannya turun ya, tapi justru naik terus. Itu artinya sebenarnya subsidi-subsidi selama ini digelontorkan pemerintah puluhan triliun itu lepas ke pasar. Menguap ya, hilang saja. Waduh ya. Gitu. Apalagi kalau kita lihat nih Bang ya, rumah subsidi ternyata kan hanya konversi aja Bang ya. Duit kas negara ya kan dirupakan menjadi rumah subsidi terus kemudian jadi aset pribadi. Ya nggak sih? Betul, tapi saya mau koreksi juga. Sebenarnya bukan duit negara dikonversi jadi rumah, itu sudah termasuk enak gitu kan. Subsidi negara kayak FLPP itu yang lewat KPR itu kan sebenarnya hanya subsidi bunga. Subsidi bunga. Hanya subsidi bunga berapa? 5%. Jadi katakanlah bunga perbankan itu 12%, maka kamu dapat subsidi 5%. Sehingga kamu bayar bunga ke bank hanya 6%. Jadi tidak betul-betul kamu satu rumah kamu dibiayai pembangunan oleh negara, kan tidak, karena kamu harus mengembalikan kan. Mengembalikan utang ke bank, harusnya kamu bayar 12%, kamu hanya bayar 6%, karena 5%-nya disubsidi oleh pemerintah. Hanya itu sebenarnya. FLPP yang KPR sekarang itu. Iya. Nah ini ternyata semakin menjadi, kalau bagi saya nih Bang ya, menjadi pertanyaan lagi ketika pemerintah tidak melihat problem sistemik dari kenaikan harga rumah tadi itu.
Nah, justru yang sekarang mau ditawarkan pemerintah, yang sudah ditawarkan bahkan dari programnya Pak Prabowo itu kan program 3 juta rumah. 3 juta rumah. Artinya nambah fisik lagi. Tapi kalau kita lihat nih Bang, kita bedah lagi nih, sistem perumahan yang ditawarkan nggak ada. Bahkan Pak Fahri kemarin kan bilang tuh, dia mengakui bahwa memang belum ada sistem perumahan. Ya tidak begitu jelas, begitu jelas, hanya seremoni-seremoni. Oh buka, kita mau bangun di sini sekian unit, kita mau buka di sini sekian unit. Pertanyaannya, tanahnya mana? Itu. Tanahnya mana? Karena tantangan paling utama, apalagi di perkotaan, itu adalah urusan tanah. Ya tanah diatur dengan sangat bebas kok. Semua orang yang punya modal, kamu punya duit banyak begitu, mau punya tanah berapapun bebas di negara kita itu. Terlalu baik maksudnya. Terlalu baik sehingga yang miskin-miskin akhirnya nggak kebagian. Dan kadang-kadang itu kan ngendon Bang. Akhirnya kan tanah-tanah yang udah dibeli jadi aset kan. Betul. Nah itu sayang banget kan. Padahal banyak orang di luar sana yang butuh lahan untuk dibikin perumahan kayak gitu ya. Betul. Nah sebenarnya kalau misalnya idealnya gimana Bang? Misalnya taruh di kota, ya kan, lahan kosong kalau dihitung misalnya mungkin masih ada. Atau ibaratnya lahan terbengkalai, gedung terbengkalai itu masih ada. Kalau misalnya itu disulap atau dikonversi, diubah gitu jadi perumahan kayak gitu, masih memungkinkan nggak? Sebelum sampai ke situ ya, yang pertama ubah dulu nih dari sisi kebijakan soal penempatan tanah tadi. Soal apakah tanah itu sebagai komoditas atau tidak. Tapi kalau tiba-tiba negara Indonesia ini presidennya lalu berubah haluan begitu ya ideologinya. Oke, semua tanah itu tanah komunal begitu kan ya kaget ya semua orang ya. Oke, sekarang perlahan dulu aja deh. Perlahan dulu bahwa kita selamatkan tanah-tanah yang bisa digunakan untuk kebutuhan sosial. Artinya stop dulu nih untuk membagi-bagikan tanah kepada individual. Yang tanah yang sudah dikuasai oleh negara ya, maksudnya jangan lagi diberikan kepada orang per orang, karena begitu tanah diberikan pada orang per orang, jatuhnya ke pasar juga. Contoh, kebijakan reforma agraria. Kebanyakan diberikannya kepada orang per orang. Setelah 5 tahun, 10 tahun, tekanan ekonomi, punya hutang segala macam, akhirnya dijual juga. Ya kan? Ini programnya Bapak Jokowi kemarin bukan sih? Betul. Masih berlangsung sampai sekarang, walaupun agak turun ya capaiannya. Yang seremoninya dia bagi-bagi sertifikat itu? Betul. Itu sudah banyak kasus. Sudah banyak kasus, tanahnya beralih ke perbankan, tanahnya dijual, artinya ke pasar lagi. Kan? Sekolahin ya. Dan siapa yang paling senang dengan itu? Perbankan. Karena duitnya lalu ngalir dalam bentuk hutang, mereka dapat bunga pinjaman. Itu perbankan lagi kan, persoalan itu. Itu satu ya. Artinya mesti ada perubahan kebijakan, perubahan mindset bahwa untuk menyelamatkan tanah-tanah ini supaya tidak masuk ke pasar harus dikuasai secara kolektif. Baru kemudian kita pernah mendengar ya, melihat secara langsung di Switzerland, itu pemerintahnya punya kebijakan menetapkan minimal 30%. 30%? 30% dari seluruh area kota itu ditetapkan sebagai kawasan untuk kepentingan sosial. 30% ya? 30%. Di tempat kita belum ada tuh kebijakan itu? Oh, jangan kan 35% aja kita nggak punya. Kita nggak punya. Yang dulu sebutannya RTH kayak gitu kan itu lain. Kalau RTH kan untuk penghijauan ya. Kalau ini kebutuhan sosial dalam arti tanahnya tidak boleh dikomersialkan. Jadi salah satu fungsi dari untuk kebutuhan sosial itu adalah untuk perumahan. Tanahnya tidak menjadi komoditas, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dikomersialkan. Bahkan ada batasan maksimal sekian persen, saya lupa, itu harus untuk yang penghuninya, untuk yang kalau istilah kita MBR. Sehingga kelas menengah tetap bisa masuk, tapi ada penjaminan bahwa sekian persen MBR itu harus ada di situ. Nah itu bisa ada penetapan. Nah kalau mau bisa dilakukan begitu, tapi ya persoalannya apakah mau atau tidak gitu. Dengan begitu kita punya semacam alokasi, Oh ini bisa dipakai untuk yang kebutuhan sosial seperti perumahan sosial itu. Gitu. Berikutnya subsidi-subsidi. Kalau mau mengurangi subsidi-subsidi yang sifatnya komersialisasi lahan, yang lahannya itu rumahnya kemudian bisa dikomersialkan, bisa dijual segala macam gitu. Dibuka kemungkinan, ya nggak usah melarang lah, tapi dibuka kemungkinan masyarakat itu yang mau berkolektif, nah itu mendapatkan kesempatan, mendapatkan subsidi lebih besar, mendapatkan support yang lebih banyak gitu. Nah itu caranya pakai apa Bang? Kalau misalnya kita ngomong koperasi itu jelas tuh, dia harus jadi anggota dulu. Kalau perumahan kolektif tadi sama? Sama, koperasi itu kan hanya salah satu ya. Contoh
badan hukum. Tapi kalau tidak mau berkoperasi, ya masyarakat bikin kelompok juga bisa. Oke. Salah satu contohnya itu di Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang reforma agraria, itu ada salah satu jenis hak kolektif, tidak hanya badan hukum, tapi juga kelompok masyarakat. Nah, itu kan bisa dipakai juga oleh masyarakat ya. Oke, misalnya Gen Z nih berkelompok gitu, terus kemudian pengen menikmati program tadi itu bisa sebenarnya? Bisa. Contoh ada 10 orang nih, Gen Z ada 10 orang, belum punya rumah semua, begitu ya. Oke, ikut daftar di reforma agraria, minta tanah ke negara. Karena kalau beli tanah harganya mahal sekali kan di perkotaan. Ngajuin ke pemerintah lewat reforma agraria, kami belum punya tanah. Ngajuin. Dapat tanah, mau itu hak milik kah atau mau itu kerjasama, kerjasama kan bisa sampai 80 tahun ya. Lalu bangun rumahnya bisa patungan, pakai program 3 juta rumah, plus sama tabungannya anggota itu. Dan desainnya bisa custom ya Bang ya? Desainnya custom, kalian tentukan desainnya sendiri mau seperti apa. Gak kayak rumah subsidi yang kemarin tuh yang di berapa tuh, lebar 14 meter persegi. Itu dia, nggak harus kayak yang rusunawa sekarang. Bisa dibikin sendiri, mereka mendesain sendiri sesuai kebutuhannya, lalu dikelola sendiri oleh mereka. Tidak harus berkoperasi kan? Ya walaupun kalau koperasi secara badan hukum lebih kuat. Tapi kalaupun mau yang lebih informal, kelompok masyarakat pun bisa gitu. Artinya itu ada, hanya saja support negara dan sosialisasinya juga begitu kurang gitu ke masyarakat. Berarti kalau untuk menjangkau itu Bang, ada syarat-syarat tertentu nggak misalnya? Ya. Untuk Gen Z misalnya atau orang-orang yang ingin berkelompok tadi, perumahan kolektif lah sebutannya ya? Kalau kita mengacu ke subjek reforma agraria, sebenarnya cukup mudah. Pertama, tidak punya tanah. Harus tidak punya tanah. Harus tidak punya tanah ya? Tidak punya tanah. Misalnya saya nggak punya tanah, tapi istri saya punya tanah, gitu nggak bisa berarti? Oh ya lain, kalau itu udah punya. Itu namanya gonogini kan. Kan itu termasuk ya. Tapi tidak punya itu bukannya tidak mau punya. Mau, tapi tidak punya kapasitas untuk memiliki tanah. Itu syarat pertama. Yang kedua udah lebih dari 18 tahun. Yang ketiga WNI tentu saja. Itu syarat minimalnya. Syarat minimalnya. Dan itu ada sebenarnya Bang ya, program itu ya? Ada, yaitu yang disebut reforma agraria itu. Kok nggak tersosialisasi dengan baik sepertinya ini? Kementerian Agraria ini. Kan udah ditulis kalau di dalam setiap peraturan perundang-undangan, setelah diundangkan semua warga negara dianggap tahu. Jadi nggak perlu sosialisasi karena dianggap tahu. Gitu. Berarti karena kita belum tahu. Bang Gugun, ada hambatan apa kira-kira Bang untuk mencapai titik di mana isu keterjangkauan, krisis perumahan, itu kira-kira hambatan untuk mencapai atau menyelesaikan masalah tadi itu apa sih? Kalau selama sistemnya ya, cara logikanya adalah meningkatkan daya beli, tidak menekan dari sisi tanah dan rumahnya, maka selamanya nggak akan, keyakinan saya selamanya tidak akan terjangkau. Kita lihat contoh di Singapura gitu. Mereka mengontrol rumah tanah itu dikontrol oleh lembaga yang mengurusi perumahan itu. Itu dikontrol oleh mereka. Jadi masyarakat yang membeli dari mereka tidak bisa menjual ke orang lain secara bebas. Dia harus dijual kembali ke lembaga itu. Itu kan bentuk kontrol ya. Itu Dewan Perumahan lah kalau istilahnya di ya, kira-kira gitu. Kita belum punya ya Bang? Ya kita punya kan sebenarnya Perumnas. Yang contohnya BP Tapera. BP Tapera segala macam punya. Tapi apakah kita punya kebijakan yang mengontrol? Itu kan enggak. Begitu kamu beli Perumnas ya sudah. Terserah kamu mau dijual kemana segala macam. Itu menurut saya yang jadi negara sudah harus berhenti memperlakukan rumah itu sebagai komoditas. Dalam arti ya peran negara menjadi lebih besar ya. Tetapi besar ini untuk mensupport ketika ini sudah terbangun atau sudah jadi, serahkan pengelolaannya kepada masyarakat. Maksudnya gitu. Sekarang program 3 juta rumah ini nggak ada kok partisipasi masyarakatnya. Apa coba? Nggak ada. Kalau kita lihat beberapa kali cuma seremoni aja nih Bang. Kalau untuk misalnya taruhlah begini, kemarin kita lihat itu ternyata yang diresmikan itu di Jawa Tengah. Padahal situasi saat ini krisis perumahan itu kebanyakan kan kalau kita lihat di kota-kota besar gitu ya. Ya kita mungkin bahwa di sana juga butuh rumah juga banyak. Gitu. Tapi setidaknya persoalan atau problem yang krusial itu ada di sini ya sih Bang, di Jakarta. Ya, itu kan propaganda sejak Orde Baru ya. Kemiskinan itu ada di desa. Kota itu pusat pertumbuhan ekonomi. Tidak ada kemiskinan. Tapi setiap hari ada kampung yang digusur. Setiap hari ada orang yang kelaparan. Setiap hari ada orang tinggal di jalanan. Itu kan
antara omongan pemerintah dengan kenyataan di lapangan kan beda begitu. Iya. Nah, itu Realitanya tidak sesuai realitanya dengan beda. Dan juga sedihnya itu begini ya, karena seakan-akan kan nih para pejabat nih ngomong program 3 juta rumah, gede sekali, mulia sekali. betul. 57 triliun dianggarkan tahun 2026. Itu atas nama MBR loh. Atas nama orang miskin. Iya. Orang miskin. Tapi kalau kita lihat sebenarnya duit itu mengalir ke siapa sih? 57 triliun ini mengalir ke siapa? Iya. Tahun ini doang. Mengalir siapa? Karena nge-tracknya kita lihat dari cara operasinya. Oke. Duit digelontorkan lewat perbankan. Oke. Di perbankan, lalu duit itu dipakai ngebangun oleh developer. Hanya developer yang ngebangun nih. Iya. Developer bangun, kemudian dibayar oleh perbankan, perbankan kemudian menyalurkan kredit kepada masyarakat. Artinya ada bunga. Perbankan dapat bunga yang juga disubsidi oleh pemerintah, developer dapat keuntungan dari konstruksi. Oke. Yang nanggung utang dan beban bunganya siapa? Masyarakat. Jadi program atas nama masyarakat miskin, tapi yang nikmati keuntungan adalah perbankan dan developer. Lalu masyarakat di mana? Partisipasinya nggak ada. Oleh karena itu, kami dari UPC itu mengusulkan ke Kementerian PKP itu. Udah nih Bang, udah diusulkan atau baru ini? Sudah diusulkan. Sayang belum disambut. Oh, belum disambut. Belum disambut. Didengar nggak Bang? Kira-kira, Bang? Ya didengar mah didengar, tapi kan ya masuk keranjang Apa usulannya, sampah Bang? kan. Usulnya buka partisipasi masyarakat. Contoh, kampung-kampung yang kerjasama dengan UPC itu kan membentuk koperasi perumahan. Ada berapa Bang? Ada berapa banyak? Sekarang ini kita udah ngebentuk di 9 kota. 9 kota? Sudah 9 kota, sudah ribuan orang. Cuman masalahnya belum disambut ide ini. Jadi idenya adalah salurkan ini langsung aja. Jadi kita nggak kena bunga, kita nggak kena profitnya developer. Sehingga ini dikerjakan sendiri oleh masyarakat. Berarti kan ngurangi biaya konstruksi ya. Oke. Dan kemudian dikelola sendiri dananya oleh koperasi atau masyarakat, berarti ngurangi beban bunga. Masyarakat menjadi lebih nggak terbebani dong. Karena 12% loh. Ya oke, disubsidi 5%, jadi 6%. Belum lagi profit dari developer. Kan yang nanggung masyarakat. Iya. Atas nama program untuk orang miskin, yang nanggung orang miskin. Kenapa nggak langsung aja duitnya kepada orang-orang miskin mereka kelola? Oh, nggak percaya. Nanti orang miskin nggak susah, nggak bisa dipercaya, nanti jebol duitnya segala macam. Oleh karena itu ada koperasi. Di situ kelembagaan itu yang ngelola segala macam, ada pelatihan, ada segala macam. Itu untuk memastikan bisa ini dikelola. Dan keuntungan berikutnya apa? Kalau hanya lewat perbankan segala macam, hanya ngandelin kredit kan. Tapi kalau lewat koperasi, ini duitnya bertambah dari tabungan anggota. Iya. Sehingga impaknya double gitu loh. Kalau tadinya dengan duit segini bisa 100, ditambah tabungan anggota bisa nyampe 150 unit, contoh. Oke. Dan ini seperti kan udah banyak contohnya, Bang? Sudah banyak, tapi di luar sana, di Indonesia masih dikit. Masih dikit, karena kebijakan kita belum mengizinkan. Ada loh kebijakan sendiri ya ini. Iya. Karena kita belum ada aturan yang nggak memperbolehkan didistribusikan lewat koperasi. Oke. Itu kan diskriminasi. Kayak misalnya undang-undang koperasi itu nggak ada nyebutin itu soal perumahan. Kalau misalnya koperasi perumahan itu ada enggak, belum ada. Belum ada ya? Belum ada secara spesifik. Oke. Ada. Berarti makanya ini rintisan. Oke. Koperasi perumahan ya sepertinya harus diwadahi oleh undang-undang koperasi kan, Bang? Sekarang ini sedang disusun rancangan peraturan Menteri Koperasi tentang koperasi perumahan. Wah, menarik. Waktu itu kita usulkan ini dengan waktu itu Pak Ferry masih wakil atau udah menteri dia. Udah menteri, dia menyambut baik usulan ini, lalu dibuatlah draft. Oke. Nah, sekarang kami juga sudah memberi masukan segala macam begitu. Nah, sekarang ini draft ini sedang bekerja. Hanya saja memang tetap aja ada susupan-susupan, ada penyusup. Iya. Susupan atau susuan? Ini susupan untuk dapat susuan. Jadi yang kami mau, koperasi perumahan itu yang disebut koperasi perumahan dan yang kami pelajari di banyak contoh di berbagai negara yang disebut koperasi perumahan, dialah pemegang hak atas tanah dan rumah. Oke. Sehingga tanah dan rumah tidak bisa diperdagangkan, nggak bisa ditransaksikan. Karena tadi itu kan persoalannya, rumah dianggap komoditas, diperdagangkan sehingga ditunggu harganya naik terus. Betul. Nah, di rancangan ini secara tegas kami minta supaya koperasi perumahan adalah pemegang hak aset. Betul. Tapi ternyata ada yang menyusupkan. Dibagi dua, koperasi perumahan itu ya memang ada yang begitu, pemegang aset. Tapi ada juga yang unit usaha perumahan. Nah, ini boleh jualan rumah. Itu namanya penyusup. Iya. Sebenarnya ada satu lagi nih pertanyaan, Bang. Kalau misalnya tadi usulannya, kalau saya nih pribadi, Bang, itu ide menarik ya. Iya.
Nah, pertanyaan sekarang sejauh mana, misal ketika gagasan tadi itu, ya kan, serentak dilakukan di banyak tempat, terutama di kota-kota besar. Apakah tadi itu persoalan soal krisis perumahan, harga yang naik terus, itu bisa diminimalisir atau bahkan bisa direm langsung cek gitu di cakram gitu? Minimal kita mulai ya untuk mencegah lebih banyak tanah yang menjadi komoditas. Dengan cara berbagai tanah itu dikunci bahwa ini untuk kebutuhan sosial. Mulai dikunci, nanti nambah lagi, begitu kan artinya kita mengurangi ya. Tanah jatuh ke pasar, tapi tentu pengusaha pasti nggak suka, perbankan nggak suka, gitu ya. Dan apalagi termasuk Bank Dunia, contohnya. Bank Dunia kan yang memberi pinjaman besar untuk kebijakan reforma agraria, membagi-bagikan tanah kepada perorangan. Karena apa? Tanahnya kemudian bisa masuk ke bank. Utangan bisa cair, duit berputar, gitu. Ada kepentingan bisnis di situ. Ada kepentingan bisnis. Perbankan gitu. Ya bagaimanapun, walaupun kita ngerjain ini tingkat lokal, tapi ini terkait dengan tingkat global. Karena itu menjadi pertaruhan di dunia perbankan. Itulah kenapa seperti isu ini memang ya itu tadi ya agak kurang diminati oleh banyak orang, terutama yang soal kalau Bang Gugum perhatikan ya, iklan-iklan developer segala macam itu kan nggak bahas spesifik soal beginian. Nggak ada. Dia cuma jual rumah aja kan. Iya, betul. Iya kan. Maksudnya padahal yang begini itu kalau misalnya dia tawarkan gitu, gagasan semacam ini dia laksanakan, itu lumayan juga. Mereka bisa jadi ini kan. Tapi kepentingannya beda sih. Kepentingannya beda. Artinya mereka jualan gitu. Iya, tapi ini maksudnya persoalan serius ya, khususnya untuk para generasi muda sekarang ini yang usianya kira-kira menjelang untuk berkeluarga, kemudian harus punya rumah. Kalau tidak ada inisiatif sejak sekarang, itu kecenderungannya itu ketidakterjangkauan itu naik terus. Betul. Kita itu sudah di indeks ketidakterjangkauan itu sudah di angka, ini ditulis di Kompas kok, 21 loh, di angka 21, padahal batasnya cuma di angka 3. Artinya udah 7 kali lipat. 21 apa itu Bang? Ini kalau indeks keterjangkauan itu ada batasan angka-angka gitu ya. Batasannya itu di angka 3. Kalau di bawah angka 3 maka disebut masih terjangkau. Tapi kalau di atas 3 tidak terjangkau. Dan ini angkanya 21. 21. Itu artinya statusnya kalau 21 itu mustahil terjangkau. Mustahil. Artinya tidak mungkin terjangkau. Itu yang kayak tahun lalu nggak sih Bang itu? Iya, Kompas tahun lalu dia yang membandingkan antara Paris, Tokyo, New York, Los Angeles. Kita itu lebih tidak terjangkau daripada Tokyo, Paris, Milan, Los Angeles, New York. Bayangin. Ngeri sekali. Ya, bukan karena harga rumah di sini lebih mahal daripada New York, enggak. Tapi dibandingkan dengan income-nya, rata-rata income orang Indonesia, orang Jakarta lah, dibandingkan antara rata-rata penghasilan orang Jakarta dengan harga rumah. Dan kita ini juara loh. Juara ketidakterjangkauan. Oleh karena itu, juara yang memalukan, Bang. Ya, sesekali kita menang lah di antara kota. Kan sekarang Jakarta ngusung kota global kan. Nah, itu yang diperbandingkan kota-kota global. Kita menang dalam ketidakterjangkauan rumah. Jadi yang untuk Gen Z ini harus waspada karena itu angkanya semakin naik bukan semakin turun. Jadi kawan-kawan bengkel, ini baru kita ngomong sistemnya dulu nih ya, sistem perumahan itu dulu ya, yang maksudnya yang dikritisi oleh Bang Gugum ini kan soal sistem tadi itu. Kita belum ngomong soal hunian layak yang benar-benar layak buat kita. Kayak yang terbaru itu kan gas metana di Bantar Gebang tuh Bang. Nah akhirnya si Pak Gubernur tuh ngeluarin Ingup tuh, instruksi gubernur kan soal pilah-pilah sampah kayak gitu. Padahal problem sistemik yang tadi soal perumahan ini belum. Itu kita baru ngomong soal keterjangkauannya belum ngomong kelayakan. Belum kelayakan. Nanti kita akan undang urban konsorsium yang lain nih kan. Bang Gugum sebenarnya ceritanya akan banyak sekali soal perumahan gitu ya, dan soal sistem tadi itu yang ya kita ngomong ini ya harus sering di campaign sih Bang. Kalau menurutku ya Bang ya. Biar banyak yang aware, peduli gitu soal isu ini gitu. Ada pesan terakhir Bang? Yaitu siapa Prabowo atau buat Pak Ara ya, Marwar Sirait? Ya, kalau untuk pemerintah sih tetap ya usulan kami itu berdasar data perumahan swadaya. Perumahan swadaya itu artinya rumah yang dibangun oleh masyarakat itu angkanya fantastis loh, hampir 80%. Masyarakat Indonesia membangun sendiri rumahnya, bukan beli dari developer. Hampir 80%, ini 79%. Kalau ini dibaca dengan serius, artinya apa? Kemampuan masyarakat tuh ada loh untuk ngebangun. Dan kemampuan developer tuh sebenarnya kecil. Tapi begitu pemerintah
men-set up program, bikin program 3 juta rumah, kenapa meninggalkan masyarakat? Kenapa developer kemudian yang dirangkul? Padahal ini kekuatannya besar sekali, 79 bangun sendiri. Oleh karena itu usulannya ya buka partisipasi. Dengan begitu ongkos bisa dikurangi, lalu bisa mendapatkan tambahan modal dari masyarakat. Itu ya. Nah itu perlu aksi nyata itu, tidak hanya omongan-omongan seremoni segala macam, itu perlu aksi nyata. Dan juga masyarakat itu punya banyak tanah, kampung-kampung di Jakarta, di perkotaan di Indonesia. Mereka sudah menghuni puluhan tahun, tapi tanahnya tidak pernah beres. Kalau pemerintah mau saja mengkawinkan ini, kebutuhan masyarakat atas hunian layak, kepastian hukum atas tanah, digabung dengan program 3 juta rumah, pemerintah dapat tanah gratis. Asal mau kerjasama dengan masyarakat, nggak perlu beli tanah. Itu untuk pemerintah nih. Kalau untuk masyarakat, saya kira sekarang penting untuk mempertimbangkan kepemilikan kolektif. Ada banyak pertimbangan, tapi salah satunya kalau kita ini didorong untuk bertempur sendirian, melawan kapitalisme, bertempur sendirian. Kita ngelawan raksasa-raksasa. Seperti Celios kemarin merilis, hanya 50 orang tuh menguasai ekonomi Indonesia sumber daya. Kita mau ngelawan orang begitu, kan nggak mungkin itu. Akumulasi terus tiap hari dan kita akhirnya tergerus kan. Dari sekian juta orang mungkin 1-2 orang yang beruntung ketiban bintang tahu-tahu dapat rumah. Gitu. Tapi sebagian besar kalah itu melawan kapitalisme, akhirnya jadi penyewa. Penyewa tiap tahun harganya naik terus. Nah sekarang saran saya mulai pertimbangkan dengan sangat kepemilikan kolektif, tanah dimatikan dari komoditas, sehingga kita memastikan keberlanjutan jangka panjang. Kita mau tetap punya rumah. Gitu. Karena mulai dari rumah itu, produktivitas, hak-hak lain, dan aktivitas lain itu bisa terpenuhi. Gitu. Oke. Wah, lumayan dalam sebenarnya Bang Gunggun, ya kan? Makasih banyak ya Bang Gunggun ya, sudah mampir di Bengkel Video. Sebenarnya kalau kita mau simulasi nih ya, tadi soal ketidakterjangkauan tadi itu, kalau misalnya tadi Bang Gunggun bilang ada bintang jatuh, sebenarnya mungkin simulasi bintang jatuh ini dianggap simulasi yang nggak normal ya Bang? Nggak normal. Tapi kalau simulasi normal ya itu kawan-kawan yang naik KRL itu kan, pekerja komuter. Nah mereka tuh yang ngitung simulasi secara normal. Ya akhirnya dia milih beli rumah tuh yang di pinggiran kayak gitu. Ya kan dia menghitungnya. Terbuang. Betul ya kan. Kalau Bengkel, makasih banyak sekali lagi Bang Gunggun udah mampir. Tetap nanti kita akan lanjutkan pembahasan soal perumahan ini. Jadi tetap kawal terus isu-isu perumahan, terutama program 3 juta rumah, terus program apa lagi tuh yang kaitan dengan perumahan. Jangan sampai perumahan-perumahan yang dibangun justru menambah masalah di kemudian hari. Kawan-kawan Bengkel, terima kasih. Reparasi tanpa basa-basi. Makasih Bang Gun ya. Mantap. Siap.